Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua dimanapun berada. Kali ini saya akan menjelaskan sistem tanam terong ungu, dimana kali ini saya modelnya dari semayan langsung saya cabut dan langsung saya tanam ke lokasi tanam tanpa saya semai lagi di polybed, tapi langsung cabut langsung saya tanam guys. Jarak tanam yang saya gunakan untuk kali ini guys ya, kali ini jenis terong yang saya tanam jenis terong ungu gelap merek Yupita guys ya, merek Yupita. Ini saya dengan jarak ukuran ini guys ya, ini antar barisan tanaman guys, ini guys ya 60 guys, sementara depannya guys ya satu bedengan itu jaraknya 70 guys ya guys ya, ini guys di kemari 70 dan ini antar barisan tanaman 60 guys. Karena sekarang ini di sini mulai musim hujan guys ya, jadi saya tanam agak jarang sedikit guys. Dan ini pun saya baru kali ini saya coba tanam terong ungu jenis Yupita, model panjangnya kalau di kemasan sekitar 27 cm kurang lebih. Kenapa saya nggak nanam yang jenis panjang dan besar yang seperti biasa saya tanam? Itu bibitnya nggak ada lagi dijual guys. Itu pun saya masih proses pembuatan bibitnya. Insya Allah setelah ini baru saya tanam yang besar dan panjang lagi yang nyampai dengan 40 cm. Tapi yang jelas untuk kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara tanam terong ungu model cabut guys ya, dari semayan langsung cabut dan tanam guys. Ini saya tadi tanam guys ya, pas kebetulan dalam 10 hari ini sudah musim, maksud saya musim hujan guys ya, dalam 10 hari ini hujan terus. Hari ini alhamdulillah panasnya lumayan guys ya, dari jam 11 tadi guys, dari jam 11 tadi panasnya lumayan hingga hari ini hingga sore ini jam 4 guys, masih panas luar biasa. Jadi sebelumnya saya tanam pagi hari guys, karena musim hujan nggak ada panas guys ya, nggak ada panas mendung terus hujan itulah saya nanam guys ya, pagi terus setengah hari istirahat, terus sore masa setengah hari sore sekitar jam setengah 2 saya mulai lagi tanam guys. Saya tanam sendiri guys, ini saya tanam sekitar kurang lebih 2000-an hanya guys ya, mau tanam 1000 lagi nggak sempat guys, waktunya udah mepet kali guys ya, karena bibit pun udah tinggi guys, udah harus dipindahkan. Jadi kembali lagi guys ya, cara tanam tadi guys ya. Kalau misalnya sobatku semua mau tanam ya guys ya, kalau misalnya di musim panas nih guys ya, nggak ada ibaratnya maksud saya panas, nggak ada mendungnya sama sekali. Sistem mau kita tanam model sistem cabut dari semayan langsung tanam ke lokasi bisa guys, pagi hari boleh tanam bisa, hanya saja waktu kita habis tanam guys ya guys ya, waktu kita tanam ini ditutup guys ya, macam ini guys. Dan kenakan dulu matahari guys ya, pagi pakai entah tuh misalnya pakai pelepah pisang guys ya, pelepah pisang itu kan berlapis-lapis guys ya, potong seukuran di atas tinggi bibit guys, baru tutup macam ini guys ya, melintang macam ini guys. Macam ini guys. Itu bisa pagi batasnya sampai jam 10 lah guys ya. Tapi guys ya, sebelum di tanam bibit tadi kalau kasih lubang tanam, alangkah baiknya bedengan disirami dulu guys ya, terutama lubang tanamnya sebasah mungkin guys ya, sebasah mungkin, agar waktu kita tanam dia nggak begitu stres guys. Dan habis tanam pun kita siram lagi guys ya, batas tanam sekitar jam 10 guys, kita taksir lah guys, masih sempat nyiram 1 jam guys, nggak apa-apa guys, karena kita tutup guys ya, nggak apa-apa, jam 11 batasnya guys nyiram. Tapi kalau udah hidup dia guys ya, itu batasnya minimal dia setengah 11 guys ya, batas nyiram. Kalau mau nyiram secara modal semprot guys ya, sistem hujan atau tanpa
mulsa guys ya. Dan selanjutnya guys ya, sebelum lokasi atau lubang tanam ditanam, itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan sering saya sampaikan, itu lokasi tanam sebelumnya digembur guys ya. Setelah digembur, kemudian diberi kapur dolomit guys. Diberi kapur dolomit, kita bisa taksir. Tapi kalau untuk daerah daratan menengah ke atas atau daratan tinggi itu tidak terlalu banyak guys, biasanya nggak terlalu masem kali tanahnya. Tapi kalau daerah yang daratan rendah sekali atau daerah lelap, kalau di sini bilang guys ya, mungkin kalau daerah tempat lain daerah gambus mungkin guys ya, daerah yang gampang dan mudah terendam air, itu banyak guys membutuhkannya guys. Kalau misalnya kita mau nanam 5.000 terong guys ya, untuk lokasi 5.000 terong itu setidaknya guys sekitar 1 ton guys. Itu guys ya. Kalau daerah lelap atau daerah yang dataran rendah guys ya, yang udah banjir gitu guys ya, makanya usahakan kita hindari guys, kecuali musim kemarau nggak masalah. Nah, itu kurang lebih sekitar 1 ton guys ya. Kalau kita mau nanam sekitar 5.000 guys. Tuh guys ya. 1 ton paling sedikitnya pun sekitar, karena itu daerah rendah banget guys ya. Paling sedikitnya itu 15 karung guys. Yang ukuran 50 kilo. Tuh guys ya. Tapi kalau daerah yang dataran tinggi atau menengah ke atas ya, nggak begitu banyak butuhan kapur guys ya. Karena pengalaman saya pribadi, ini saya sebenarnya saya mau nanam ini kemarin sekitar 6.000 7.000 guys ya, tapi karena cari orang kerja buat bantu saya di kebun nggak ada guys ya, karena di sini di Bangka saat ini timah sedang mahal guys, jadi orang-orang berbondong-bondong nyari timah guys ya. Bukan saya aja yang ngeluh guys, banyak guys kan kawan pun nyari orang untuk kerja di kebunnya tapi nggak ada guys, karena sekarang timah memang mahal. Jadi ya mau tak mau saya sekarang sanggupnya hanya terkejarnya hanya 2.000-an guys kurang lebih. Sebenarnya kemarin mau rencana mau 3.000, karena keadaan nggak terkejar lagi guys ya. Jadi ini sekitar 2.000-an lah guys, kurang tidak lebih pun lebih sedikit guys. Nah, jadi kembali lagi ke tadi guys ya, setelah diberi kapur dolomit, kemudian setelah paling cepat itu setengah bulan guys ya, paling cepat setengah bulan. Itu pun kalau ada hujan terus guys ya. Nah, kalau misalnya nggak ada hujan, setidaknya kita nunggu sampai 21 hari guys ya. 21 hari baru kemudian kita di lubang tanamnya. Kalau kita modal pas-pasan guys ya, beri saja di lubang tanam tadi pupuk kandang atau kotoran ayam guys ya, yang sudah kering. Kalau bisa ayam telur guys ya, ayam telur atau ayam merah atau ayam Eropa kalau orang Medan bilang, atau ayam negeri guys ya. Itu per lubangnya usahakan guys ya, kalau emang tidak ada atau kurang modal, usahakan paling sedikitnya setengah kilo guys, tapi yang udah kering guys ya, udah kering yang tidak bau lagi guys ya. Nah, tapi kalau cukup modal 1 kilo guys, dan lebih bagusnya di bedengan semua itu ditabur guys, ditabur semua kotoran tadi. Nah, itu baru diaduk lagi guys, diaduk lagi supaya rata guys, itu lebih bagus lagi. Cuman itu sangat membutuhkan modal yang banyak guys. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, cukup di lubang tanam itu aja guys ya, 1 kilo kalau saya pribadi. Sebelumnya 1 kilo organik, 1 kilo pupuk kandang guys, tapi pupuk kandang sudah kering. Tapi untuk kali ini saya hanya menggunakan organik saja guys, tapi organik yang non subsidi guys ya. Organik non subsidi saya alhamdulillah yang kemarin itu berhasil guys, walaupun hanya setengah kilo, tapi sudah saya posting guys ya, saya sudah upload, sahabatku semua pun sudah lihat sendiri hasilnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah berhasil guys. Jadi saya ini hanya untuk yang ini saya buat lagi setengah kilo guys pupuk organiknya per lubangnya guys ya, per lubangnya setengah kilo. Dan kemudian setelah kita beri di lubang tanam tadi setengah kilo pupuk kandang atau organik,
Kemudian selanjutnya kita tanam langsung guys, sistem cabut yang seperti saya bilang tadi. Bisa tanam pagi cuman ditutup guys ya, yang tanaman karena masih kecil guys. Itu seperti ini caranya guys ya, dimiringkan gimana supaya tidak kena matahari langsung guys ya. Nah itu bagusnya dia dengan pelepah pisang guys ya. Pelepah pisang dipotong seukuran lebih tinggi dari tanaman terong yang kita tanam tadi guys. Kan dia lama-lama akan mengering guys ya. Nah, dengan sendiri nanti akan kelihatan panas sendiri. Diusahakan kalau sudah umur 3 atau 4 hari itu dibuang semua guys ya, pelepah pisang tadi, biar kena panas total guys, biar lebih kuat. Jadi diusahakan dalam paling lambat umur 10 hari udah mulai pemupukan pertama guys. Kemudian guys ya, setelah dilakukannya penanam tadi guys ya, buat yang pemula ini ya, maaf sekali lagi buat yang pemula, usahakan lokasi bersih guys ya, lokasi bersih, agar tanaman kita tuh nggak diserang jangkrik, belalang atau yang lainnya, terutama siput sejenis bekicot guys ya. Bekicot juga pun makan juga kadang sampai habis ini guys, dimakan habis guys ya guys ya, dia habis. Dan usahakan paling sedikitnya waktu pindah tadi guys, daun terong itu sebanyak 3 atau 4 guys, paling sedikitnya. Lebih tinggi pun nggak apa-apa, tapi jangan terlalu tinggi guys ya. Tapi kalau untuk buat pemula, saran saya sebaiknya berdaun 3 atau 4 guys ya, sebaiknya. Kalau yang sudah mahir ya mungkin bisa berbagi pengalaman. Kalau saya sendiri sih ini kemarin sudah terlalu tinggi guys sebenarnya guys ya. Ini guys, ini udah ada 10 hari guys. Kemarin saya upload itu tanggal 16 guys ya, sekarang tanggal 26. Ini sebenarnya ini udah waktunya dipupuk guys, tapi dari siang saya lihat layur guys ya, layu belum kuat kali guys, saya nggak berani guys ya, karena dalam 10 hari ini panas matahari itu sangat kurang sekali guys. Tapi alhamdulillah hari ini panasnya luar biasa, jadi mungkin saya beranikan mupuk tanaman insya Allah besok guys. Nah, memang saya paling lambat biasanya mupuk tanam itu hari yang ke-10 setelah tanam guys ya, hari setelah tanam pada hari yang ke-10, paling cepat 8 hari setelah tanam. Tapi ini berhubung kemarin karena tidak atau kurangnya matahari guys ya, dalam 10 hari terakhir ini hujan terus guys ya. Tapi alhamdulillah terong saya alhamdulillah 99% hidup guys ya. Kenapa saya bilang 90%? Karena ada yang 1% itu dimakan, entah itu jangkrik atau bekicot atau siput atau belalang, saya nggak tahu guys. Ada juga guys ya, sekitar mungkin kalau saya itu sekitar 50 lah guys, paling banyak guys, mungkin nggak ada lah, anggap aja 50 guys. Makanya saya bilang hanya 99% guys ya, mungkin pun sekitar 20-an lah guys yang dimakan guys. Alhamdulillah guys, itu pun lokasi yang saya sampaikan sama sobat gue semua sebelumnya, lokasi agak semak karena tanaman udah terlalu tinggi, jadi mau tak mau saya pindah. Oke guys, kemudian setelah itu guys ya, jangan lupa guys disiram pagi sore guys ya. Setelah ditanam semua, usahakan penanam serentak paling lambat 3 hari harus selesai guys ya, paling lambat 3 hari harus selesai, paling lambat guys, karena biar nantinya waktu pembuahannya dan panennya itu bisa serentak guys ya. Itu kalau panen serentak, pembuahan serentak, otomatis insya Allah panennya pun serentak guys, sesuai dengan harapan guys. Terus satu lagi guys, pada waktu tanam guys ya, itu biasanya waktu walaupun yang udah ditutup guys ya tadi, tanaman tadi dengan pelepah pisang misalnya guys ya, itu biasanya waktu musim hujan itu biasanya banyak yang tumbang guys ya, banyak tumbang karena kena hujan mungkin guys ya. Itu kalau bisa guys langsung segerakan usahakan pasang anjir guys, seperti ini guys ya, pasang anjir guys seperti ini guys ya. Seperti ini guys, pasang anjir kurang lebih 5 cm guys ya, kurang lebih ini agak langsung diikat guys. Ini kemarin tegak guys, tapi karena hujan jadi dia tumbang guys. Macam ini juga guys ya, macam ini guys, dia tumbang, makanya ini harus langsung dikasih anjir guys ya. Si anjir langsung diikat. Kenapa? Nanti kalau tidak langsung dipasang anjir guys, tidak diikat, nanti dia akan keluar tunas guys, kurang bagus guys. Keluar tunas dari sini kurang bagus hasilnya guys. Makanya kalau untuk terong khususnya usahakan tanaman utama itulah guys harus tinggi terlebih dahulu guys ya.
Usahakan tanaman utama dulu yang harus tinggi terlebih dahulu guys. Guys ya. Nah, itu usahakan guys ya. Waktu kita nyiram itu biasanya ada yang tumbang guys ya, ada yang tumbang. Nah, tanah usahakan seperti ini guys ya. Dari tumbang ini kan tanah guys. Bersihkan guys ya. Usahakan bersihkan atau disiram guys. Ya, supaya karena dia masih baru guys ya. Itu biasanya kan panas guys. Kalau waktu panas kan tanah itu kena matahari panas kan kurang bagus juga buat pertumbuhan tanaman guys. Diusahakan tanaman itu daun jangan sampai kena tanah guys ya. Tuh guys. Jangan lupa guys pagi sore harus disiram guys ya. Rutinitas. Kecuali kalau hujan, kalau masih kecil nggak apa-apa guys. Kalau misalnya hujan terus tiap hari atau seminggu nggak apa-apa guys ya. Tapi kalau udah mulai besar nanti, walaupun hujan, tapi harus tak siram guys ya. Harus tak siram, nanti saya akan jelaskan selanjutnya guys ya. Oke guys, itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Sistem cara yang praktis dari semai langsung cabut tanam ke lubang tanam guys ya. Apabila ada pertanyaan guys ya, ada hal yang mau dipertanyakan, silahkan guys ya. Apabila masih kurang paham dengan apa yang sampaikan tentang yang baru tanam ini guys ya, untuk selanjutnya nanti saya akan upload lagi pembukaan pertama guys ya, pembukaan pertama dan terus sampai panen guys ya, dan juga pengendalian hama juga penyakitnya guys ya, juga termasuk pemberian perangsang daun dan juga buah ya guys ya. Nah, ini tadi sekali lagi saya sampaikan, ini saya mulai tanam tanggal 16 Agustus tadi guys ya. 16 Agustus tadi tahun 2021 sekarang guys. Sekarang tanggal 26. Artinya ini udah 10 hari. Seharusnya memang udah harusnya dipupuk guys ya, tapi karena saya lihat masih ada yang layu guys ya, belum kuat karena selama ini memang kurang matahari. Selama 10 terakhir ini hujan terus setiap hari guys. Baru hari inilah bisa dibilang matahari full guys. Pagi tadi sudah ada matahari tapi kurang guys, mulai panasnya jam-jam mendekati jam 11 guys sampai hari ini, sampai sore ini. Nah, sekarang sudah jam 4 lewat guys ya. Tadi jam 4 kurang, sekarang udah jam 4 lewat. Jadi itu saja ya sobatku semua. Usahakan lokasi tanam daerahnya sekitar itu harus bersih guys ya. Terutama buat pemula. Kalau buat yang udah terbiasa mungkin bisa ngakalinya sendiri. Tapi ini saya sarankan buat yang pemula yang belum ataupun yang sudah pengalaman tapi belum tahu cara yang saya lakukan ini, silahkan coba. Jujur saja kalau saya ini ya saya lihat kan guys ya, lokasi agak semak sebenarnya guys ya, bisa lihat sendiri guys, rumput-rumput guys. Ini sebelahnya tanaman guys tuh. Tapi saya bisa melakukannya karena alhamdulillah ya, bukan merasa saya sok berpengalaman bukan guys, tapi karena yang saya sampaikan sebelumnya, karena bibit tadi udah tinggi dan segera harus tanam, sementara nyari orang pun susah guys di sini ya. Jadi saya mau saya tanam guys, walaupun ya nggak sesuai harapan karena rencana mau 6.000 7.000 yang mau saya tanam, terakhir hanya 2.000-an guys. Oke guys ya, itu saja guys yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sebelumnya buat sobatku semua yang selama ini terus menonton, menyupport, mendukung channel saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan, memberkahi sobatku semua dimanapun berada. Dan buat yang baru menonton atau baru menemukan channel saya ini, dukung ya dengan klik subscribe, klik loncengnya. Silakan kalau mau di share atau dibagikan ke kerabat, keluarga atau ke teman-teman lainnya. Oke, terima kasih sobatku semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.